Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di sini sekarang kita akan membahas tentang p-value. Ini adalah konsep yang sekarang paling banyak digunakan ya. Tadi adalah uji hipotesis klasik. Ini kita menggunakan pendekatan baru. Ya. Ini adalah bagian terakhir dari konsep hipotesis statistik yang mana selanjutnya kita akan membahas ya prosedurnya ya langsung. Jadi p-value itu adalah tingkat signifikansi terendah yang mana nilai yang teramati dari statistik uji adalah signifikan. Atau probabilitas bukti dari sampel itu kuat terhadap H0 saat H0 itu benar. Kalau kita sebelumnya membandingkan statistik uji dengan daerah kritis, kalau di sini kita membandingkan p-value langsung dengan alfa. Jadi kalau uji hipotesis dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita dapatkan daerah kritis. Misalkan kita tentukan 0,05 tingkat signifikansi, maka daerah kritisnya Z adalah lebih besar dari Z 0,05. Di mana Z 0,05 ini adalah nilainya 1,96. 1,64. 1,64 ya, sorry. 1,64. Nah, setelah itu dari statistik uji, dari sampel yang kita kumpulkan, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk statistik uji. Dalam kasus ini Z ya, paling mudah. Nah, bila masuk daerah kritis, kita tolak H0. Nah, kalau p-value itu dari statistik uji yang didapat, ya kita tentukan Z. Nah, dari Z ini nggak berhenti di Z saja, kita ubah langsung ke dalam p-value. Probability Z lebih besar dari Z itu, kalau untuk satu sisi. Nah, kalau bila nilai p-value-nya ini kecil, maka tolak H0. Itulah kuncinya ya. Jadi kalau p-value kecil, kita menolak hipotesis. Ini kita lihat, kita sama aja rumuskan H0 dan H1. Ini klasik dulu. Lalu kita tentukan alfa, tentukan daerah kritis, lalu tentukan statistik uji yang sesuai, entah Z, entah T, entah C square, ya. Tergantung apa uji yang kita lakukan, lalu ambil keputusan. Ini daerah kritis juga Z, T, C square, atau F. Itu tergantung uji yang kita tentukan, lalu ambil keputusan. Nah, kalau ini uji pendekatan p-value, rumuskan H0 dan H1, lalu kita tentukan statistik uji yang sesuai, entah itu Z, T, C square, F. Lalu dari situ kita ubah ke dalam probability, ke dalam p-value. Dari p-value itu kita pertimbangkan keputusan. Ya, itulah p-value. Kalau dari contoh resistor, ada mu sama dengan 68 kilo ohm, standar deviasi 3,6, sampel 36, maka ya ini sama soalnya ya. Misalkan didapat, data yang kita dapat adalah X bar itu sama dengan 69,8 kilo ohm. Kita tentukan p-value dari sini ya. Nah, di sini kalau kita melakukan uji dua sisi, maka statistik ujinya ya kita hitung aja Z sama dengan X bar dikurangin mu dibagi sigma per akar N. Itu sama dengan 3 dihitung. Maka dari tabel didapat probabilitas Z lebih besar dari Z value itu adalah sama dengan 0,00135. Nah, karena ini adalah sampel dua arah, maka p-value-nya itu sama dengan 2 dikali probability Z lebih besar dari Z. Karena dua arah ya, kalau satu arah tidak perlu dikali 2. Nah, jadi artinya apa? Angka 0,0027 ini, angka 0,0027 ini artinya adalah bahwa sampel random tersebut berasal dari populasi dengan min mu sama dengan 68. Jadi probabilitasnya sampel ini ada dalam min 68 diambil dari populasi dengan min 68 adalah hanya 0,0027 yang mana sangat kecil. Ya, akhirnya kita tolak aja H0 dengan tingkat signifikansi 0,00127 ya, 0,0027.